tentang teknik pemantauan folikel dan endometrium pada stimulasi ovarium dengan ultrasonografi transvaginal. Seperti yang mungkin sudah kita dapatkan hal demikian, maka dosis FSA 75 international unit per hari itu kita pertahankan, ya. Tapi kalau tidak atau belum tercapai ukuran folikel 12 mm, maka kita bisa naikkan dosisnya, ya. Dan sama kita pantau per 2 hari. Nanti di hari ke-12 kalau kita melihat ada folikel yang ukurannya sudah lebih dari atau sama dengan 18 mm, endometriumnya sudah lebih dari atau sama dengan 8 mm, ya, maka kita lakukan suntikan HCG untuk men-trigger untuk menginduksi ovulasi dan kita lakukan inseminasi 36 jam kemudian. Nah, kalau kita menggunakan protokol gonadotropin yang disuntikan setiap hari, maka kita lakukan sama USG-nya untuk awal pemantauan adalah di hari ke-6. Ya, targetnya adalah pada hari ke-6 kita berharap ada folikel yang berukuran lebih dari 12 mm sehingga kita bisa menggunakan FSA dengan dosis yang sama, kemudian pantau 2-3 hari sekali. Tapi kalau misalnya di hari ke-6 kita melihat ukuran folikel belum mencapai 12 mm, dosis FSA bisa kita naikkan 75 international unit menjadi 150 international unit. Kemudian pantau lagi 2-3 hari. Kemudian pada saat USG hari ke-12, kita lihat apakah ada folikel yang mencapai ukuran 15 mm atau tidak. Kalau mencapai ukuran 15 mm, dosis dilanjutkan. Dan targetnya adalah folikel yang berukuran 18 mm atau lebih, ya, dengan ketebalan endometrium 8 atau 9 sampai 10 mm, baru kemudian kita suntikan HCG. Tapi bila pada saat hari ke-12 itu ukuran folikelnya belum mencapai 15 mm, teman sejawat bisa menaikkan dosis FSA-nya 75 lagi hingga menjadi 225 international unit per hari, ya. Kemudian pantau lagi sampai kita dapatkan target 18 mm. Jadi checkpoint kalau kita menggunakan protokol gonadotropin, ya, untuk stimulasi pada program inseminasi intrauterin itu adalah di hari ke-6 dan hari ke-12. Ya, hari ke-6 targetnya 12 mm, ya. Hari ke-12 targetnya 15 mm. Kalau tercapai dosis tetap, kemudian pantau 2 hari. Tapi kalau belum mencapai 12 mm, dosis FSA dinaikkan 75 international unit, ya. Sama hari ke-12 targetnya 15 mm. Kalau tercapai lanjutkan dengan dosis yang sama, tapi kalau belum tercapai maka naikkan dosisnya. Ya. Kita bisa membatalkan siklus bila kita temukan keadaan seperti di bawah ini, yaitu bila kita mendapatkan jumlah folikel yang ukurannya di atas 14 mm sebanyak lebih dari 6 buah, ya, atau walaupun kita tidak melihat kadar estradiolnya, ya, karena kita menduga kalau misalnya 14 ukurannya sudah mencapai lebih dari 14 mm di atas 6 buah, berarti tadi seperti disampaikan satu folikel itu kira-kira setara dengan 200 pikogram per mililiter, berarti kalau ada 6 buah berarti sekitar 1200-1500, ya. Nah, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan kadar estradiol ya di atas 1500 pikogram per mililiter, maka pikirkan kemungkinan untuk pembatalan siklus karena ada risiko OHSS dan juga ya kehamilan kembar, ya. Nah, dengan pemantauan USG, ya, kita juga bisa menetapkan kapan kita memberikan HCG untuk memastikan kapan waktu kita melakukan inseminasi. Jadi
checkpointnya lagi tadi di hari ke-12. Kalau di hari ke-12 kita mendapatkan folikel yang ukurannya sudah lebih dari atau sama dengan 18 mm dengan ketebalan endometrium 8-10 mm, disebutkan lebih dari 9 mm ya. Kalau dengan pemeriksaan kadar estradiol adalah lebih dari 200 pikogram per mililiter, maka kita bisa memberikan induksi ovulasi menggunakan HCG, dan 36 jam kemudian kita lakukan inseminasi. Itu ya. Dengan pemberian HCG tadi ya, waktu ovulasi dapat diprediksi sehingga memudahkan melakukan fertilisasi. Dengan demikian, sebagai penutup dari materi saya, bahwa pemantauan folikel dan endometrium itu perlu dilakukan sebelum, selama, dan sesudah stimulasi ovarium. Pemantauan sebelum stimulasi untuk menilai cadangan ovarium, ya, dengan menghitung jumlah antral folikel. Kemudian pemantauan selama stimulasi adalah untuk menilai respon ovariumnya, dan bila diperlukan penyesuaian dosis, terutama kalau kita menggunakan protokol gonadotropin. Dan jangan lupa untuk menilai ada tidaknya sinkronisasi antara pertumbuhan folikel dengan endometrium. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Anita Ramawati